Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, Mbah Sis, di channel Cahaya Hati. Channel yang mempelajari dan mengurai tentang pemahaman dan praktek ilmu ajaran agama, ilmu ajaran pengetahuan dan praktek tentang rohani, ilmu rohani, dan ilmu berketuhanan, serta sistem beragama. Salam rahayu, salam damai, salam sejahtera, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Kembali kami menyampaikan uraian-uraian yang berkenaan dengan ajaran tentang berketuhanan. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menyampaikan uraian yang berkenaan dengan praktek beragama itu harus memakai sistem kerasulan. Sistem kerasulan ini sudah termaktub sejak awal adanya dunia ini, di mana dunia ini diciptakan dan diciptakannya pula makhluk beserta isinya termasuk manusia sebagai khalifatullah atau wakil Tuhan di dunia. Beragama itu harus menggunakan sistem kerasulan. Ada rasul qadim, ada rasul yang menjadi pokok dasar pertemuan, di mana pertemuan unsur persifatan yang mewujud di dunia, yaitu unsur rahasia persifatannya sebagai utusannya yang mewujud di dunia. Itulah pokok dasar daripada sistem kerasulan. Di dalam kitab suci Al-Quran, di kitab suci Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59, diterangkan, Ati'ullah, Ati'ur Rasul, wa ulil amri minkum. Nah, ini sistem kerasulan. Seperti itu. Dan itu pun telah diterangkan tentang diturunkannya, dipercikannya nur ilmu yang menjadi petunjuk, penjelas, dan pembeda. Dan nur itu adalah ilmu, petunjuk, penjelas, dan pembeda yang dikenal dengan kitab suci. Di dalam kitab suci Al-Quran ada 3 unsur bagian. Alif, Lam, Mim. Alif menggambarkan ati Allah, Lam menggambarkan atiur Rasul, Mim menggambarkan. Nah, inilah sistem beragama, memakai sistem kerasulan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang laisa kamitslihi syai'un, tidak mungkin bisa bertemu dengan makhluk yang di dunia, karena dia. Nah, kitab suci Al-Quran itu sebagai petunjuk, gambaran, tanda bahwa pemberitahuan atau informasi. Nah, itulah pentingnya mengetahui tentang sistem beragama. Harus memakai sistem kerasulan, di dunia
dialah ulil amri minkum sebagai wasilah penghubung untuk bermunajat, untuk beribadah, untuk berhubungan antara makhluk yang disebut manusia agar terhubung dengan Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dunia ini setiap zamannya ya Allah menurunkan atau mengutus seorang yang dipilih, dikehendaki dan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipakai sebagai alat wadah untuk membawa ilmu, untuk membawa wahyu firman dan membacakan kalamnya di dunia. Seperti itu. Siapa manusia yang tidak menggunakan sistem kerasulan dalam sistem beragama, ya, yaitu ulil amri minkum di dunia sebagai wasilah seorang manusia, ya, sebagai pemimpin dan yang membimbing umat manusia dalam mempraktekkan ajaran agama, tidak mungkin sampai pada Tuhan, karena lewat ulil amri minkum tersebut, ya, yang dipercaya, yang ditunjuk, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai metodologi dalam praktek beragama, ya. Sebab Dia Sang Pencipta, Sang Maha Rohani. Maka unsur manusia di balik jasmani itulah yang dipakai, dipergunakan untuk praktek dalam beragama, ya, berpraktek dalam kehidupan di dunia ini. Hidupnya manusia, adanya jasmani, bisa hidup karena adanya ruhani, unsur Tuhan. Nah, bagaimana kita mengetahui untuk terhubungnya rohani lewat guru rohani sampai terhubung pada Sang Maha Rohani? Maka gunakanlah sistem kerasulan dalam praktek beragama. Ini pakem, ini pedoman untuk seluruh umat manusia sedunia. Sebab awalnya manusia, ya, lewat utusannya di dunia yang diketahui dalam ajaran agama Islam, yaitu Nabiullah Adam. Nabiullah Adam itulah disebut ulil amri minkum, ya, seorang yang memimpin, yang membimbing umat manusia sedunia pada saat itu untuk bisa terhubung dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya waris kepada anak turun Nabi Adam, nabi-nabi berikutnya sampai dengan Nabi Muhammad, dan dilanjutkan kembali oleh pewarisnya al-ulama warasatul anbiya, yaitu di zaman ini disebut dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 17, waliyam mursida, dialah sebagai wasilah. Pada ayat ada pada surat Al-Ma'idah ayat 35, dan diterangkan di surat At-Taubah ayat 128, dialah seorang utusan atau telah datang, ya, lakot jakom itu, ya, telah datang seorang utusan di zamanmu dari kaummu sendiri. Itu setiap zamannya sudah termaktub dalam kitab suci Al-Quran sebagai dalil, sebagai dasar bagi pedoman. Maka, ya, harus mengetahui metodologi, teknik, cara praktek beragama lewat utusan yang disebut ulil amri minkum. Nah, karena beragama
itu sangat ilmiah. Karena agama itu ilmiah. Dapat dibuktikan. Karena agama sesungguhnya adalah perintah petunjuk untuk dipraktekkan. Yang ada tertulis di dalam kitab suci. Kitab suci di setiap zamannya. Ya. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman ini. Seperti itu. Maka siapa manusia di dunia ini yang tidak menggunakan sistem kerasulan, praktek beragamanya, sistem beragamanya, maka itu hanya sebatas akalia, ilmu pemahaman, seolah-olah dan seakan-akan. Ya. Tidak sampai kepada dasar hukum pedoman yang sudah ditentukan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Maka untuk umat muslim, perhatikan, pelajari surat An-Nisa ayat 59. Siapa manusia di dunia ini, ya, termasuk yang beragama Islam, tidak menggunakan sistem kerasulan, ya, tidak memakai wasilah, maka tidak sampai praktek agamanya atau beribadahnya, hanya sebatas akaliah saja dan pengetahuan saja, seolah-olah seakan-akan. Karena beragama harus memakai sistem kerasulan, dan di dunia ulil amri minkum itulah sebagai pemimpin umat manusia yang membimbing tentang beragama dan berkehidupan di seluruh dunia ini dan pada umat manusia sedunia. Inilah pokok dasar daripada ajaran agama di dunia ini. Ini dakwah yang kami sampaikan atau penyampaian ilmu ini, sementara kami tutup sampai di sini dulu. Pemahaman tentang praktek beragama dan praktek berketuhanan lewat utusannya atau sistem kerasulan. Siapa yang tidak menggunakan ini, maka berpikirlah, merenunglah apa yang kami sampaikan dan baca kembali, pelajari kembali kitab-kitab suci, ya, dari berbagai pemeluk agama di dunia ini. Untuk yang beragama Islam, pahami 59. Kembali lagi kami ulang. Untuk yang beragama Islam, pahami, kaji surat An-Nisa ayat 59. Atiullah, atiur rasul wa ulil amri minkum. Ingat, atiullah maha qadim, maha rahasia, maha rohani, maha akhirat. Atiur rasul, qadim, ruhani, unsurnya nur, dari nur Allah, alamnya akhirat, dan unsur bagian daripada unsurnya Tuhan yang diutus. Dan ulil amri minkum adalah unsur rahasianya yang mewujud, yang menempati wadah manusia sebagai wakil Tuhan di dunia, utusan Tuhan yang di dunia. Dan yang di dunia ulil amri minkum bukanlah Allah, tapi ulil amri minkum adalah utusan Allah. Itu sama seperti pada utusan-utusan yang terdahulu dan penerus-penerus pewaris para nabi. Jadi di zaman ini ada manusia yang dipakai sebagai alat wadah, yaitu ulil amri minkum, dialah al-ulama warasatul anbiya, dialah wali yang mursida. Pakailah, saudara-saudaraku, inilah
penyampaian kami sementara untuk closing terlebih dahulu, ya, agar saudara-saudara kami sedunia yang beragama Islam ataupun yang berkeyakinan lain, ya, pahami tentang sistem kerasulan dalam praktek beragama. Penyampaian kami sementara berakhir sampai di sini. Dakwah kami atau menyampaikan tentang pemahaman ilmu agama, ilmu rohani, ilmu berketuhanan, dan sistem berketuhanan atau sistem beragama. Ya. Selanjutnya, merenunglah pada seluruh umat manusia sedunia. Kita pelajari, kita kaji lagi tentang praktek beragama seperti apa yang benar. Ya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan dan penyampaian kami dan kondisi tidak stabil pada saat ini karena kami berada di Bogor dalam penyampaian live dakwah kami. Ya, bila ada kurang yang berkenan kami mohon maaf. Pahami sistem beragama, praktek beragama dan berketuhanan harus memakai sistem kerasulan. Atiullah, atiur rasul wa ulil amri minkum, alif lam mim. Dan itu tertera di surat An-Nisa ayat 59, dan utusan atau ulil amri minkum itu termaktub dalam surat At-Taubah 128, Al-Kahfi ayat 17 dan Al-Maidah ayat 35. Itu saja yang dapat kami sampaikan, dan untuk menjadi perenungan pemahaman seluruh umat manusia sedunia. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Illahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Ini tentang sekolah tinggi ilmu ketuhanan Majelis Dzikir Tarekat Naksabandia Khalidiyah Nusantara. Salam rahayu, salam damai, dan salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali, sampai berjumpa kembali dengan Basis di channel Cahaya Hati yang belum kami tentukan jam tayangnya atau tayang kami kembali di medsos. Salam damai selalu.